Kalau memang ada yang urgent dirasakan oleh Mas Soke, Mbak Lena, sehari-hari atau teman-teman tenaga medis di sana, lapor, nanti Dokter Budi pasti akan lapor saya langsung, jam berapapun, hari apapun. Mau hari kerja, mau libur, apa yang bisa kita tindak lanjuti pastilah. Supaya Mas Soke, Mbak Lena, dan teman-teman yang berada paling depan ini terus bisa fit membantu teman-teman saudara-saudara kita semua, ya. Siap-siap, Pak. Ampun, gak habis pikir ya. Padahal tim medis ini udah bersusah payah, ngorbanin waktu, ngorbanin nyawanya untuk ngerawat pasien COVID. Masih aja ada stigma negatif dari masyarakat. Harusnya nih mereka ikut berempati gitu, ikut mendukung. Belum tentu juga mereka bisa tidur nyenyak kan. Sampai diusir dari kos lagi. Ya Allah. Pelayanan kami setiap hari di saat genting seperti ini, kami sungguh-sungguh kerjakan sesuai prosedur. Namun, tugas kemanusiaan yang saat ini sedang dijalani memberi dampak yang berbeda, menggores sedih di hati karena salah mengerti atau ketidakpahaman yang ada di masyarakat. Selaku penegak hukum, itu mempunyai dasar-dasar di dalam penegakan hukum. Pertama adalah seluruh masyarakat, seluruh sebagai warga negara
itu mempunyai hak hukum yang sama. Jadi contoh seperti kasus yang tadi, seorang perawat itu akan pulang untuk mengambil suatu pakaian di kos-kosannya, itu ditolak oleh yang punya kos. Secara administrasi mereka kan sudah membuat sesuatu administrasi yang baik, seperti itu. Sehingga si perawat itu bisa menuntut kepada yang punya kos itu untuk diperadilan sesuai aturan yang berlaku di khususnya Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai stigmatisasi terhadap tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID, ini mungkin untuk di masyarakat cukup wajar karena ketakutan dari masyarakat akan penularan dari virus COVID kepada lingkungannya. Kita ketahui ada beberapa cerita di luar bahwa kita tenaga kesehatan yang pulang ke rumah itu tidak diperbolehkan masuk ke rumahnya atau masuk di lingkungan RT tersebut dengan alasan membawa virus COVID. Melarang seseorang untuk memasuki rumahnya atau pekarangannya itu sebenarnya dimasukkan ke dalam pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi di sana disebutkan bahwa barang siapa yang melawan hak. Jadi melawan hak itu dia tidak punya hak, tidak punya kewajiban untuk melarang seseorang memasuki rumahnya, pekarangannya atau tempat tinggalnya. Nah, orang yang tanpa hak tadi melarang orang untuk masuk ke rumah atau pekarangannya atau tempat tinggalnya, itu akan diancam dengan pidana selama 1 tahun. Memang pasal ini telah dirubah oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 hanya berkaitan khusus dengan perbuatan tidak menyenangkan. Tetapi intinya bahwa ada ancaman kekerasan atau kekerasan di situ, itulah yang akan jadi pidana. Tapi perlu kita ketahui bahwa penularan dari COVID-19 tersebut adalah melalui droplet, percikan dahak yang jaraknya sekitar 1-2 meter. Setelah kita memberikan pelayanan kepada pasien di ruang isolasi, kita semua tenaga kesehatan pasti akan melakukan pembersihan diri. Kita mandi, termasuk juga dengan keramas. Kita berganti pakaian yang bersih. Sehingga kita akan pulang ke rumah itu dengan kondisi yang bersih. Kita ketahui bahwa kita tenaga kesehatan perlu juga untuk beristirahat di rumah, kumpul dengan keluarga, kembali ke dalam masyarakat. Nah, sudah pastilah kita juga berusaha untuk kita memberikan rasa aman buat keluarga kita, buat masyarakat sekitar kita. Makanya kita selalu pulang ke rumah dengan kondisi yang sudah bersih. Ibu, iya, ada apa, Pak? Ibu, Papa kangen. Oh iya, Ibu masih. Aku kangen sama Ibu. Ibu juga kangen. Nanti kalau udah selesai Ibu dari rumah sakit pulang, nanti ketemu ya. Iya, emang itu kapan pulangnya? Papa kangen banget Ibu sama Ibu. Ibu masih belum bisa pulang, pasiennya masih banyak. Ibu masih ngerawat pasien dulu ya. Harapannya dengan pengetahuan masyarakat bahwa penyebarannya adalah melalui droplet, kemudian kita sudah juga membersihkan diri, maka tidak ada stigmatisasi atau diskriminasi terhadap tenaga kesehatan. Kita tenaga kesehatan ketika akan memasuki ruangan isolasi
menangani kasus-kasus COVID-19, kita memakai alat pelindung diri yang lengkap, cover all. Dari kepala sampai ke kaki itu kita akan tertutupi. Kita juga akan memakai kacamata Google, kita akan memakai N95, masker yang memang khusus untuk penanganan kasus-kasus infeksius seperti itu. Kita juga memakai sarung tangan, kita pakai sepatu boot. Nah, jadi nanti setelah kita menangani pasien, kita keluar, itu jalannya sudah berbeda, jalan masuk dan jalan keluar. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Kelelahan berganti dengan semangat baru. Ketika Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa video call menanyakan keadaan kami dan memperhatikan kami dengan tulus. Walaupun tidak banyak bicara, sorot mata Bapak sudah banyak berkata-kata, memberi semangat pada kami. Assalamualaikum Mas. Apa kabar? Alhamdulillah bisa Mas. Lagi apa Mas? Lagi santai? Oh, Mas, tuh, yang belakangnya siapa Mas? Yang tidur-tiduran siapa itu Mas? Sakit atau gimana? Oh. Mbak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Mbak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bapak. Hari ini ngerawat berapa orang? Hari ini izin perawat 7 pasien. Oke, Mbak. Kemarin kita udah kirimkan bantuan dari Bapak Kasat kemarin Mbak. Siap, Bapak. Sudah kami terima kiriman bantuan dari Kasat. Kami sudah terima. Apa aja Mbak? Izin Bapak yang kami terima APD. APD sudah kami terima. Makanan, logistik, vitamin, terus apa lagi Mbak? Ya, kemudian SDM dari BKO. Oke. Dan ya kemudian kami juga sudah mendapatkan penginapan di hotel Bapak. Wah di hotel terus nih Mbak. Ya. Terus semua teman-teman juga sama ya, udah nerima semua ya? Siap Pak, alhamdulillah semuanya sudah terima. Oke, mungkin ada mau sampaikan Mbak? Izin Bapak sampaikan terima kasih kami ke pimpinan RSPAD. Terima kasih juga buat Bapak Kapusnas atas dukungannya selama ini kepada kami. Oke Mas. Kami untuk Bapak Kasat sampaikan terima kasih dukungannya. Sudah Oke, saya sampaikan ke beliau untuk semuanya. Oke, dengan Mas siapa ini? Mas Oke? Ini Mas Oke? Oke, dengan sama Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak siapa? Lena. Ya oke, Mas Oke Mbak Lena.
ya kita pasti berusaha ya, tapi kan saya yakin pengorbanan Mas Sokem, Mbak Lena ini jauh lebih besar. Jangan capek untuk lapor kepada Dokter Budi supaya setiap hari itu pada saat kita telekonferensi dilaporkan, atau nggak usah nunggu telekonferensi. Kalau memang ada yang urgent dirasakan oleh Mas Sokem, Mbak Lena sehari-hari, atau teman-teman tenaga medis di sana, lapor, nanti Dokter Budi pasti akan lapor saya langsung, jam berapapun, hari apapun, mau hari kerja, mau libur, apa yang bisa kita tindak lanjuti pastilah, supaya Mas Sokem, Mbak Lena dan teman-teman yang berada paling depan ini terus bisa fit membantu teman-teman saudara-saudara kita semua ya. Oke, terus semangat bekerja, kami di belakang terus mendukung sejauh yang kami bisa. Terima kasih untuk Mas Sokem, Mbak Lena dan teman-teman semua ya. Terima kasih, selamat bertugas. Oke Mas, oke ya. Selamat bertugas Mas ya. Selalu jaga kesehatan Mas. Jaga kesehatan teman-teman semuanya, jaga kesehatan Mas. Semangat, selamat berjuang Mas melawan COVID Mas. Terima kasih. Assalamualaikum Mas.